Link rekeningnya bisa dibagikan nanti dulu ya Bu Yaya. Iya. Iya. Jadi seperti itu Bu Yaya untuk informasi Lontara edisi 54 pada hari ini. Nah, jadi Ya, untuk donasinya yang teman-teman yang mendonasi ya berapapun itu seikhlasnya, insya Allah akan dapat sertifikat ya Bu dari Lontara. iya. Berapapun donasi dari Bapak dan Ibu akan mendapatkan e-sertifikat webinar pada malam hari ini. Dan langsung terbit ya Bu Yaya, sertifikat langsung terbit. Kami bagikan nanti link sertifikatnya, link drive-nya, nanti Bapak dan Ibu tinggal di download. Oh iya. Oke. Ini Pak, Ya, mudah-mudahan ada tambahan mungkin dari Pak Imran. Pak Imran lagi. oh ya, siapa tahu ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya. Oke, Pak Rahmat ada nggak tadi ya? Oh ada. Pak Rahmat bisa coba share screen kalau untuk memulai sebelum kita mulai. Mungkin bisa disampaikan juga Bu Yaya bagaimana caranya bertanya, mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada hari ini. Iya Bu. Ya, untuk sesi pertanyaan nanti ada yang jelasnya nanti kita di sini ada 2 sesi. Sesi pertama itu ada pemaparan materi, dan yang kedua nanti ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Caranya silahkan klik raise hand untuk angkat tangan, atau mengirimkan lewat chat di room chatnya. Kayaknya saya bisa ini dulu ya. Ini Pak Abdurrahman, silakan nih. Halo, assalamualaikum. Iya, silakan Bu. Pak Abdurrahman. Lontara Pak. Paslon. Halo, ini Pak Abdurrahman Lontara ya? Halo. Ya, ini Pak Abdurrahman Lontara dari tim Indo Lontara atau dari mana? Halo, Abdurrahman bisa raise hand ya Pak ya? Dari tim Indo Lontara karena banyak sekali Pak namanya Pak Abdurrahman di sini. Baik, kita mulai Kak Bu Yaya. Ini sudah lewat berapa menit? 20 menit. Ya, mungkin share screen-nya bagaimana Pak? Dengan Ya, bisa share screen dulu Pak. Untuk coba dulu share screen-nya Pak Rahmat. Gimana? Sementara proses. Iya, sudah terlihat Pak. Jadi bagaimana Bu Yaya? Kita mulai. Oh, ya. Ini presensinya Bu sudah siap juga kan? Siap, nanti akan dibagikan. Oke, dengan materi. Oke. Jadi saya dimulai ya Bu. Silakan Bu Yaya. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Ika atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat sahabat-sahabat Lontra yang sudah bergabung tentunya di edisi 54 di penanggalan 18 Januari 2021. Ya, ini merupakan di 2021 ini merupakan tampilan perdana Lontara ya. Tapi edisi 54. Dan sebentar akan
akan ada pembahasan dari Bapak presenter kita, yaitu Bapak Rahmat Hidayat SPDI MPD, lahir di Bulukumba 5 Mei 1981 dan sekarang bertugas di SMKN 2 Sopeng. Ya, beliau lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di UNM, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Sekjen Ikatan Guru Vokasi Indonesia atau IGVI. Ya, sebentar ada pembahasan materinya, yaitu aplikasi sejuta umat dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, aplikasi sejuta umat itu merupakan aplikasi yang sering digunakan dan mudah didapat ya. Aplikasi ini seperti TikTok, KineMaster, Telegram, WhatsApp, dan sejenisnya. Ya, Bapak Ibu, Anda bisa menggunakan aplikasi sejuta umat dalam pelajaran baik sebagai foto, video, dokumen, media, dan lain-lain. Ya, tentunya dengan mendengar judul materi malam ini pasti penasaran. Ya, tenang aja, sebentar akan dikupas tuntas oleh Pak Rahmat Hidayat SPDI MPD. Dan sebelum kita masuk, ya kembali saya sampaikan bahwa di sini nanti ada 2 sesi ya. Pertama sesi pemaparan materi, dan yang kedua sebentar ada sesi pertanyaan atau tanya jawab. Ya, cara untuk mengajukan pertanyaan silahkan raise hand atau klik saja tanda gambar tangan di dan yang kedua silahkan kirim chat di panelis. Ya, nanti kami akan membantu untuk menyampaikan ke pemateri. Ya, dan saya sendiri yang sementara tugas sebagai host, biasa disapa dengan Yaya Sam. Ya, dengan nama lengkap Samsia Eskom, yang bertugas di SMKS Muhammadiyah Sengkang Kabupaten Wajo, dan kebetulan hari ini lagi berdomisili di Sopeng. Oke, makasih banyak waktunya, dan untuk memanfaatkan waktu saya persilahkan saja untuk kepada Bapak Rahmat Hidayat untuk melanjutkannya. Silahkan Pak. Halo Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat. Siap, ya. Ya, Halo. silahkan Pak. Silahkan Pak, diambil alih. Oke, makasih banyak Ibu Yaya sebagai host atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru. Hebat. Oke. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya diberikan kepercayaan untuk membawakan sebuah materi di sebuah komunitas yang cukup terkenal, komunitas profesi guru. Untuk kesempatan malam ini, adapun tema yang akan saya bawakan yaitu aplikasi sejuta umat dalam pembuatan video pembelajaran. Pertanyaan yang muncul mungkin dari Bapak Ibu Guru sekalian, aplikasi sejuta umat ini apa atau bagaimana? Ibaratnya kendaraan, Avanza dan Xenia termasuk kendaraan sejuta umat. Kenapa? Karena mudah sekali ditemukan. Begitupun aplikasi yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu saya sekalian pada malam hari ini adalah aplikasi yang sadar atau tidak merupakan aplikasi yang sangat dekat dengan Bapak Ibu Guru. Oke. Langsung saja. Oke. Jadi apa yang melatar belakangi sehingga pelatihan ini kembali muncul atau webinar
pembuatan video pembelajaran sering sekali dilaksanakan, itu karena pandemi yang masih saja berlangsung, sehingga pembatasan kegiatan akademik dan strategi proses pembelajaran semakin kita beragam dan memaksa kita untuk mengembangkan hal tersebut. Jadi pada dasarnya ada banyak metode dan teknik yang dapat Ibu Bapak Guru lakukan, dan saya yakin dan percaya hal itu telah teman-teman guru lakukan. Namun terkadang muncul sebuah masalah karena tutorial atau pelatihan yang diberikan itu merupakan hal yang sangat baru, dalam artian belum sempat kita membuat materi pembelajaran, kita harus mempelajari aplikasi tersebut. Maksudnya cara menggunakan aplikasi tersebut. Di sini pada kesempatan kali ini, aplikasi yang saya maksud, aplikasi sejuta umat, itu adalah Microsoft PowerPoint. Saya yakin dan percaya teman guru sering menggunakan ini, baik itu sebelum pandemi ini muncul, terlebih lagi pada saat-saat sekarang. Namun, satu hal yang perlu saya beritahukan kepada teman guru bahwa tahu tidak bahwa aplikasi PowerPoint ini ternyata mampu melakukan perekaman atau membuat video. Inilah kemudian yang menjadi celah bagi kita sebagai pendidik dalam mengembangkan teknik mengajar kita di masa pandemi ini. Biasanya kita menjalin komunikasi dengan peserta didik melalui beberapa aplikasi medsos seperti WA, Classroom, dan lain sebagainya. Dan itu terkadang memberikan kita kendala, apakah itu masalah jaringan lah dan sebagainya. Hingga untuk melakukan live conference dengan peserta didik itu sangat sangat menantang lah. Kita harus bertarung dengan jaringan, kekuatan jaringan. Oke lah, mungkin kita sebagai guru memiliki jaringan yang bagus, tapi belum tentu dengan peserta didik kita. Dengan adanya aplikasi atau penggunaan aplikasi PowerPoint ini yang mampu membuat video, ini memudahkan kita untuk membuat materi pelajaran yang tidak live, artinya bisa kita simpan atau bisa kita bagikan ke peserta didik. Peserta didik tidak bisa membuka secara langsung, itu bisa mereka buka ketika mereka berada di tempat-tempat yang memungkinkan. Seperti itu. Oke. Di sini nanti saya akan memperlihatkan bagaimana cara aplikasi PowerPoint ini digunakan untuk melakukan perekaman dan pembuatan video. Oke. Jadi untuk membuat video pembelajaran itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di sini ada 4 poin yang saya tekankan. Yang pertama itu masalah gagasan atau ide, kemudian analisis kompetensi, dan penyusunan skenario pembelajaran. Ini merupakan langkah pertama atau tahap pertama yang harus kita persiapkan. Untuk tahap pertama ini bisa kita dapatkan dari RPP yang kita gunakan dalam mengajar. Jadi di sana ada analisis kompetensi, oke, terus gagasan, ide, bagaimana kita menyampaikan materi. Kemudian di sana juga ada kegiatan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Inilah yang kemudian menjadi skenario pembelajaran. Nah, kemudian di tahap kedua itu pembuatan storyboard. Kenapa harus ada storyboard? Kembali lagi saya memberitahukan kepada teman guru bahwa yang akan kita buat ini adalah video pembelajaran. Artinya kita membutuhkan
langkah-langkah dalam penyusunan cerita. Ibaratnya film, ya ada beberapa scan yang harus kita buat. Nah, begitu pula dalam pembuatan video pembelajaran, kita membutuhkan storyboard. Storyboard inilah yang kemudian menjadi penuntun kita dari awal pembuatan hingga finishing. Seperti itu. Kemudian di tahap ketiga, penyiapan materi, gambar, video klip, sounds, dan lain-lain. Kenapa kita butuh ini? Nah, ibaratnya kita berada di dalam kelas, ketika mengajarkan sesuatu, terkadang kita membutuhkan benda atau alat di sekitar kita untuk menyampaikan apa yang menjadi materi kita. Begitu pula dalam pembuatan video ini, kita membutuhkan beberapa hal yang mendukung seperti gambar, video klip, kemudian suara musik yang bisa menjadi background, seperti itu. Dan tahap terakhir, disinilah video making, pembuatan video. Jadi inilah keempat tahapan awal yang harus kita persiapkan dalam pembuatan video pembelajaran. Selanjutnya di sini ada contoh skenario. Jadi ini contoh scan dalam ibaratnya dalam film seperti ini. Jadi kotak-kotak ini maksudnya slide ya. Jadi kotak-kotak ini maksudnya slide. Jadi slide pertama di sini dalam kurung 5, ini maksudnya bisa 5 menit. Ini sebagai contoh saja. Jadi teman guru bisa menentukan, oh di slide pertama itu pembukaan, salam, dan sebagainya. Oh berapa durasi waktu yang harus saya habiskan. Ibaratnya pembuatan isi dari RPP begitu. Oke. Kemudian slide kedua slide ketiga, dan seterusnya. Jadi beginilah contoh skenario yang harus kita persiapkan agar pembuatan video kita ini lebih sistematis begitu. Oke, selanjutnya contoh storyboard. Nah, storyboard ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah penuntun kita. Jadi dia berbentuk tabel seperti ini. Ini sebagai contoh, jadi teman guru bisa membuat yang sederhana mungkin yang bisa lebih mudah dipahami. Ini sebagai contoh saja, jadi ada beberapa kolom, nomor, catatan, terus tampilan visual, kemudian audionya apa. Di sini sebagai contoh, di bagian pertama waktu 6 menit atau 5 menit, itu gambar atau capture. Visual video yang kita tampilkan itu bisa nama sekolah atau nama mata pelajaran. Oke. Atau jika teman guru membuat video dalam bentuk tim, bisa memunculkan logo. Itu bisa logo sekolah, logo komunitas, atau apalah, seperti itu. Kemudian, di yang paling terakhir di bagian audio, itu musik atau instrumen riang. Oke. Jadi ketika teman guru membuat video pembelajaran, usahakan musik yang digunakan itu yang happy-happy lah. Jangan musik untuk curhat. Seperti itu. Oke. Dan di bagian kedua itu bisa masuk ke tema pelajaran dan seterusnya. Intinya di storyboard ini kembali lagi sama halnya dengan RPP yang sering kita buat. Ya, cuma di sini kita tidak tampil secara langsung di hadapan peserta didik. Oke. Kita menggunakan perantara media dalam bentuk video seperti ini. Oke. Jadi langsung saja untuk pembuatannya di sini seperti biasa. Aplikasi PowerPoint kita buka yang ada di laptop. Saya yakin semua PC dan laptop mau umur tahun berapapun itu, versi apapun itu memiliki PowerPoint seperti ini. Namun saya ingatkan kepada teman guru bahwa fitur untuk perekaman video
itu tersedia di PowerPoint versi 2013 ke atas. Tapi jangan khawatir, kita punya trik untuk versi yang di bawahnya, bagaimana kita buat menjadi video. Oke, jadi tahapan pertama atau langkah pertama ketika kita membuka aplikasi, tampilannya akan seperti ini. Di sisi kanan itu ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Jadi teman guru bisa memilih yang default, maksudnya default itu yang sudah disediakan oleh aplikasi itu sendiri. Namun jika teman guru memiliki gambar sendiri, background sendiri yang didapatkan melalui di Google mungkin, atau hasil desain sendiri mungkin yang ingin memasukkan logo atau apalah, bisa digunakan nanti. Jadi di sini teman guru silahkan pilih template-nya. Kemudian setelah kita pilih, nantinya aplikasi ini akan memberikan view bahwa seperti inilah tampilan dari template yang kita pilih, desain yang kita pilih. Oke, selanjutnya akan terbuka seperti biasa. Di sini teman guru bisa mulai membuat materi pembelajaran, mulai dari judul pembuka, kemudian pendahuluan, brainstorming, dan terakhir latihan, bisa seperti itu. Jadi silahkan buat hingga beberapa slide, tidak ada masalah, tergantung materi atau tema yang akan teman guru sampaikan, seperti itu. Lalu ini sebagai contoh, ini ada 3 slide. Jadi ini pengantar saja ya, nantinya kalau teman-teman mau atau waktu mengizinkan, saya akan perlihatkan secara live bagaimana cara membuat ini. Oke, setelah kita membuat seperti ini, langkah selanjutnya kita pilih ini di bagian atas. Saya perbesar dulu. Oke, apa kelihatan jelas tampilannya? Jelas, Pak. Oh ya, jadi di bagian atas toolbar itu ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Jadi untuk melakukan perekaman, kita masuk ke tombol atau kolom slideshow. Oke, di kolom slideshow bagian atas seperti ini. Oke, kemudian di sini setelah kita berada di kolom slideshow, kita pilih record slideshow. Ini yang gambar apa ini? Timer. Oke, gambar timer. Di sini nantinya muncul 2 pilihan, start recording from beginning atau start recording from current slide. Jadi yang pertama, start recording from beginning, itu maksudnya kita ingin merekam dari slide pertama. Oke, kita ingin merekam dari slide pertama yang kita buat. Sedangkan untuk pilihan kedua, recording from current slide, ini contohnya kita sementara membuka slide 10 dari PowerPoint yang telah kita buat. Jika kita memilih current slide, artinya perekaman yang dilakukan itu mulai dari slide 10. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita pilih yang pertama, start recording from beginning. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, akan muncul jendela baru seperti ini, record slideshow. Di sini kita bisa memilih apa yang ingin kita rekam. Ada 2 pilihan, slide and animation timings, dan yang kedua narasi. Ini maksudnya PowerPoint kan menyediakan fitur untuk melakukan coret-coret di slide yang kita buat, dan laser pointer. Oke, di sini kita checklist keduanya. Maksudnya yang pertama, slide and animation timing sini, perpindahan antara
slide yang satu dan berikutnya itu bisa kita atur sendiri. Oke, bisa kita atur sendiri. Ini bila kita tidak centang, nantinya aplikasi PowerPoint yang akan mengaturnya. Mungkin 1 menit perpindahannya seperti itu. Makanya di sini kita centang. Kemudian yang kedua gunanya ini ketika kita ingin merekam suara kita. Oke, jadi pada saat kita membuka slide per slide, tentunya kita ingin memberikan narasi, apakah itu penjelasan tentang materi kita, sambutan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini kita harus mencentang keduanya, kemudian menekan tombol start recording. Oke, start recording. Selanjutnya, oke, ketika kita menekan tombol start recording, maka di pojok kiri atas akan muncul pop-up seperti ini. Recording ini menandakan bahwa proses perekaman sudah berjalan. Oke, proses perekaman sudah berjalan. Ini saya crop, jadi di sini tampilannya slide pertama ya. Di sini yang muncul slide pertama, cuma saya crop biar tulisan ini jelas. Oke. Jadi ini akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Setelah melakukan perekaman, jadi teman guru, di sini tidak ada tombol stop. Oke, tidak ada tombol stop. Bagaimana cara menghentikannya? Perekaman akan berhenti sendiri secara otomatis ketika slide kita habis. Oke. Jadi ketika slide kita selesai pada slide terakhir, di sana kan biasa tertulis end slide show. Ketika kita klik kembali ke tampilan normal, itu artinya perekaman telah selesai dan sudah terekam di aplikasi. Sudah terekam di aplikasi. Jadi belum tersimpan di PC atau laptop teman guru sekalian. Oke, baru tersimpan di aplikasi. Oke, jadi setelah sampai ke slide akhir, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Di slide pertama, di pojok kanan bawah, itu akan muncul icon speaker seperti ini. Icon speaker seperti ini. Artinya, pada slide pertama ini ada rekaman suara teman guru sekalian. Oke, ada rekaman suara teman guru sekalian. Sekarang, bagaimana cara menyimpan hasil rekaman yang telah disimpan oleh aplikasi ke dalam PC atau laptop kita? Untuk melakukan itu, di sini kita pilih kolom file. Oke, silahkan teman guru klik kolom file, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita pilih export. Oke, kita pilih export. Selanjutnya di ekspor itu akan muncul beberapa pilihan. Di sini kita pilih create a video. Oke, jadi informasi buat teman guru bahwa selain membuat video, aplikasi PowerPoint itu bisa membuat file PDF. Oke, untuk membuat file PDF ya PDF, teman guru bisa pilih yang pertama, create PDF atau XPS document. Terus bisa menyimpannya ke dalam bentuk CD, handout dan sebagainya. Di sini change file type ini, jika teman guru memilihnya itu nantinya akan muncul untuk menyimpan bentuk gambar dan sebagainya. Oke, di sini kita pilih create a video. Setelah teman guru mengklik ini, maka akan muncul pilihan di sisi kanan. Oke, pilihan di sisi kanan. Di sini di presentation quality, di sini nantinya akan muncul 3 pilihan. Jadi saya perlihatkan. Ini akan muncul 3 pilihan.
presentation quality di sini yang pertama largest file size. Ini resolusinya sangat tinggi dan tentu proses penyimpanannya agak lama. Jadi di sini 1920 kali 1080. Kemudian yang kedua internet quality 1280 kali 720. Kemudian yang paling terendah itu 82 kali 480. Nah, kita pilih yang tengah saja, internet quality. Oke. Ini untuk jaga-jaga jika ada teman guru yang ingin menguploadnya ke YouTube. Terus mengirimnya via WhatsApp. Sebagaimana kita tahu bahwa WhatsApp itu memiliki batasan untuk pengiriman file berbentuk video. Jadi bisa kita perkecil di sini. Nah, selanjutnya di bagian bawah use recorded timings and narrations. Jadi di sini pilihan pertama tadi kan untuk tampilan. Oke, untuk tampilannya. Kemudian untuk opsi kedua ini kolom yang kedua di sini. Oke, ini adalah pilihan ketika teman guru ingin memasukkan apa yang telah kita rekam sebelumnya. Oke, apa yang telah kita rekam sebelumnya. Jadi tadi kan teman guru telah membuat rekaman narasi atau penjelasan tentang slide-slide yang telah kita buat. Untuk memasukkan rekaman suara tersebut, pergerakan mouse atau kursor kita, terus pointer kita, maka di sini pilihannya kita pilih use recorded timings and narasi. Oke. Kita pilih yang itu. Kalau teman guru memilih yang pertama, use recorded timings, artinya apa yang telah kita rekam sebelumnya itu tidak akan ikut di dalam video yang akan kita buat. Oke. Di sini kita pilih use recorded timings and narasi. Selanjutnya di bagian bawah ada tombol create video. Ini merupakan langkah terakhir. Teman guru silahkan klik create video. Maka di sini muncul pilihan di mana kita akan menyimpan file video ini. Jadi kita beri nama dulu. Di sini judul materi, terus silahkan cari folder di mana kita akan menyimpannya. Lalu ketika kita tekan tombol save, maka tampilannya akan kembali ke tampilan awal. Bedanya di bagian bawah ini yang saya lingkari berwarna merah, itu proses pembuatan video. Oke. Prosesnya ini tergantung lamanya tergantung kualitas yang kita pilih tadi. Oke, dan jumlah slide yang kita buat. Seperti itu. Setelah itu kita bisa mengecek. Nah, ini tadi saya simpan dengan nama tes. Nah, maka tampilannya seperti ini. Tes. Oke. Ini sudah ada tersimpan di laptop ya, sudah tersimpan di laptop yang tadinya cuma terekam di aplikasi, sekarang sudah tersimpan di laptop. Oke, seperti itu. Jadi itulah tahapan, atau bisa saya perlihatkan contoh videonya, nantilah saya perlihatkan bagaimana. Nah, inilah tahapan langkah-langkah pembuatan video menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi tahap akhir, nah ini bisa kita share melalui YouTube, Google Classroom, Medsos, WhatsApp, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu sementara yang bisa saya share. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Yaya.
Hostnya pindah di Pak Aris. Halo Bu Yaya, aktifkan mikrofon. Halo Bu Yaya. Oke, baik. Sambil menunggu Ibu Yaya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh narasumber kita. Terima kasih Pak Rahmat. Siap. Saya persilakan untuk yang raise hand terlebih dahulu. Saya monitor dulu ke hostnya Pak Aris. Halo. Pak Aris, halo. Oke, kalau tidak ada, saya cek di kolom question and answer. Bapak dan Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, bisa ketik pertanyaannya di question and answer atau chat ke para yang ditujukan ke all panelis. Jangan di private ya untuk pertanyaannya. Halo Pak Aris, hostnya ada di Bapak. Iya. Oke, ya. Ini lagi pertanyaan Pak. Masuk sesi tanya jawab. Oke, ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, oke, ini dari Ibu Noraisya. Oh ya, soft copy materi ada di link ya Bu ya, di link administrasi Lontara, ADM Lontara 54 untuk soft copy, dan bagi para peserta yang ingin donasi berapapun itu, kami akan terbitkan atau generate sertifikatnya melalui link ADM Lontara 54. Oke. Halo Pak Aris, sudah monitor? Bisa alihkan ke Ibu Saleh Lebeharia. Halo Bu Yaya. Ya, halo Bu. Oke, baik, sudah ada Bu Yaya. Saya kembalikan ke Bu Yaya ya. Silakan Bu Yaya. Ya, sudah masuk di sesi pertanyaannya Bu. Iya, sudah. Oh iya. Ya, baik Bapak Ibu, yang ingin mengajukan pertanyaan silakan raise hand, klik tanda apa namanya? Itu yang tanda gambar tangan untuk raise hand, atau silakan kirim melalui chat panelis. Ini ada dari siapa ya? HS, izin bertanya ya. Silahkan di raise hand Pak atau Ibu supaya host bisa mengaktifkan mikrofonnya. Saya coba siapa ya? Ibu Hasmawati atau Ibu Hasrida, siapa? Yang di panelis, chat panelis ingin bertanya ya silahkan. Oh ya, Bu Ika, ini raise hand-nya mana ya? Kayaknya tidak ada yang raise hand, Bu. Oh, nih ada Pak Yudianto, Ya, SMA. sudah ada yang berapa ini? raise hand. Turun lagi tangannya. Ya, karena ada di chat panelis yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi saya tidak lihat ada raise hand-nya. Ya, silakan Ya, angkat jadi Bapak dan tangan. Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand ya. Tadi Pak Yudianto raise hand, Bu. Ini ada Pak Hermansyah. Gimana Pak Aris, bisa aktifkan mikrofonnya Pak Hermansyah? Ya, halo. Halo Pak Aris. Nah, ini ada Pak Safarudin Marpaung. Siapa ya yang... Ya,
Halo, selamat Sambil malam. menunggu. Ya, halo, selamat malam Pak. Silakan Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya cuma ingin bertanya topik kita malam hari ini yang saya baca Mm-mm. tadi di siang di browser, aplikasi sejuta umat, bukan? Iya, betul. Aplikasi yang dapat digunakan dan mudah. Aplikasi ini seperti TikTok, KineMaster, Telegram, WhatsApp, dan sejenisnya. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan beberapa pemaparannya dari Bapak Rahmat. Ya, silakan Pak. Oke, kalau seperti itu mungkin pertanyaannya sedikit jauh dari topik, tapi masih berhubungan dengan aplikasi. Ya, mohon maaf kalau mungkin pertanyaannya kurang mengena. Pertama kali saya ucapkan terima kasih dan saya perkenalkan diri saya. Saya Sapudi Paung dari Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oh iya. Ya, langsung ke inti pertanyaannya. Ya, silakan Pak. Ya, untuk aplikasi TikTok, mohon pencerahan dan komentar juga opini dari narasumber ataupun dari teman-teman lain. Saya mencoba menggunakan aplikasi TikTok ini dalam pembelajaran dan berencana untuk membuat penelitian tindakan kelas. Sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah guru bahasa Inggris di SMA. Jadi judul rancangan penelitian tindakan kelasnya akan saya buat, upaya peningkatan kemampuan pemahaman bahasa Inggris. Mungkin topiknya nanti saya perjelas nantinya dalam pemikiran saya melalui aplikasi TikTok. Yang ingin saya minta diberikan katakan pencerahan, opini atau masukan, bagaimana saya memanfaatkan TikTok ini nanti dalam PTK itu sebagai media pembelajaran yang sudah pernah saya coba lakukan dan pernah saya lihat juga orang lain mengaplikasikannya. Katakanlah materinya misalnya teks eksplanasi, lalu siswa menjelaskan teks eksplanasi tersebut melalui media TikTok ataupun siswa menuliskan melalui media TikTok. Jadi dia disebutkannya muncul tulisan teksnya, apa itu teks eksplanasi, kemudian apa tujuan dari teks eksplanasi, apa bagian-bagian dari teks eksplanasi, dan seterusnya, dan contoh-contoh judulnya. Kalaupun dia melalui suara, dijelaskannya dalam bahasa Inggris. Apa itu juga teks eksplanasi atau explanation text, generic structure-nya, kemudian juga ciri-ciri language feeders-nya, dan contoh-contoh judulnya dalam bahasa Inggris. Mungkin ada masukan atau pencerahan agar aplikasi TikTok ini yang saya coba dalam media pembelajaran PTK tersebut menjadi lebih, bagaimana saya bilang bahasanya, lebih bagus, lebih baik, sehingga benar-benar tercapai tujuan pembelajarannya dan juga bagaimana pemahaman kognitifnya masuk kepada ranah penggunaan secara HOTS, artinya bukan aplikasinya bukan terlalu rendah pada siswa untuk paham. Mohon maaf jika saya kurang pas, tapi saya yakin narasumber dan teman-teman lain bisa menanggapi atau memahami dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke. Pak Rahmat, Bapak Rahmat ingin langsung jawab atau ambil lagi satu pertanyaan? Tergantung host. Saya ikut. Oke. Kalau begitu saya kasih kesempatan kepada Pak siapa tadi? Silakan Pak Aris, silakan diaktifkan anunya Pak Hermansyah. Baru nanti dilanjutkan sama Bapak pemateri. Halo Pak Aris. Ya. Halo, sudah Bu. Ya, terima kasih. Oh ya, silakan Halo. Pak. Ya, halo, silakan Pak. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Hermansyah dari Sebatik Kaltara. Menarik sekali materi yang disampaikan pada malam hari ini. Salam kenal buat narasumber. Salam Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait
Ya, terkait tadi waktu di dalam penampilan slide per slide itu Pak, pengaturannya itu bisa dicontohkan langsung untuk waktu per slide-nya berapa lama yang mau ditampilkan. Karena kan tidak semuanya slide itu kan sama waktu yang harus ditampilkan. Mungkin ada yang agak panjang sedikit materinya atau gambarnya lumayan ramai, mungkin itu harus lebih lama lagi ditampilkan. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk hasil baik itu resolusi video atau segala macamnya itu diaturnya di mana itu, baik apakah dia landscape atau apa ya, ukuran kan ada 6:9 itu biasanya video-video itu sudah ada pengaturan itu. Mungkin itu yang kedua Pak, bisa ditangkap Pak. Siap. Oke ya, terima kasih, salam kenal semua buat narasumber ya. Iya, salam kenal kembali. Silakan Pak, dijawab langsung saja Pak. Oke, makasih host. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, teman kita dari Sumatera. Jadi model pembelajaran menggunakan aplikasi TikTok itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, artinya sebelum kita mulai, paling tidak kita tahu durasi video yang disediakan oleh TikTok itu berapa lama. Oke, jadi menurut pemahaman saya itu berkisar 1 menit paling lama. Artinya inilah yang kemudian menjadi dasar bagi teman guru untuk menyampaikan materi kita melalui aplikasi tersebut. Jadi tadi di slide saya sudah tampilkan bahwa dalam membuat video pembelajaran itu ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan. Storyboard, scan dalam video atau dalam durasi 1 menit apa yang bisa kita sampaikan. Jadi teman guru harus perhatikan, jangan sampai apa yang kita sampaikan berupa narasi atau demonstratif diri kita dalam video tersebut itu melebihi durasi yang disediakan, karena hasilnya tentunya akan sangat berpengaruh. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Apakah kita harus contoh tadi teks pembelajaran teks, ya anggaplah teks deskriptif atau apalah sebagainya dalam pembelajaran bahasa, itu kita tidak munculkan keseluruhannya. Jadi dalam penggunaan video mungkin saran saya baiknya materi itu lebih banyak menggunakan narasi. Lebih banyak menggunakan narasi. Kalaupun itu memberikan penjelasan tentang aturan membuat teks, itu no problem. Jadi saya kira ketika kita menggunakan TikTok, kita bisa memasukkan beberapa animasi berupa teks dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan juga. Tapi ingat, itu terbatas, sangat terbatas pada aplikasi TikTok tersebut. Dan mengenai rencana teman kita ini, saya sangat tertarik, sangat bersemangat ingin mencoba juga, karena saya sering melihat beberapa TikTokers yang menyampaikan pesan-pesan motivasi melalui aplikasi ini, dan itu sungguh menarik, sangat menarik. Jadi kenapa tidak kita coba dalam penyampaian materi, kemudian mengajak peserta didik melakukan hal sama ketika menyerahkan tugas mereka. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Semoga tidak cukup dan teman guru kita tetap bersemangat mencari tahu atau mencari lebih tentang TikTok ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jadi durasi per slide seperti yang saya singgung barusan,
itu tidak terbatas, Pak. Jadi tidak terbatas. Lama tampilan slide itu tergantung narasi kita, penjelasan kita tentang apa yang kita munculkan pada slide tersebut. Jika banyak gambar, itu tentunya kita harus jelaskan satu persatu. Seperti itu, jadi tergantung. Jadi tidak ada batasan bahwa cuma 1 menit, 2 menit, enggak. Itu tergantung Bapak Ibu Guru, berapa panjang narasi atau penjelasan yang akan teman guru sampaikan pada satu slide tersebut, Bu. Oke, pada satu slide tersebut. Jadi tidak ada batasan. Kemudian untuk kualitas, itu kualitas di bagian akhir tadi yang saya tampilkan di bagian akhir ketika kita melakukan proses saving, oke, kita pilih export, kemudian pilih video, oke, pilih video. Di sisi kanan itu ada 2 kolom yang harus kita pilih. Yang pertama, kolom pertama itu ketika kita klik akan muncul 3 pilihan, itu berhubungan dengan kualitas video kita. Oke. Kalau mau cari aman, kita pilih yang kedua, yang medium, yang khusus untuk internet, penggunaan internet. Oke. Untuk kolom kedua di situ gunanya untuk pilihan apa yang telah kita rekam pada saat proses perekaman, penjelasan, penyampaian narasi seperti itu. Jadi saya kira itu, Pak. Jadi yang pertama itu tidak terbatas, unlimited. Untuk tiap slide-nya itu tergantung kita mau berapa lama. Terus proses penyimpanannya itu di bagian ekspor. Untuk kualitas video kita pilih yang internet atau yang medium seperti itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Ya, demikian tadi penjelasan dari Bapak Rahmat. Ya, mudah-mudahan sahabat kita yang dari Sumatera ya, mudah-mudahan sudah dipahami ya. Dan di room chat ada Bapak siapa ya? Ada, nah ini ada tadi Pak Teguh, Pak Teguh, durasinya tidak terbatas ya, sudah terjawab juga tadi. Bu moderator bisa menanggapi? Lanjut, ya, selanjutnya, ya halo. Ya, bisa menanggapi sedikit, Bu moderator. Ya halo. Ya, bisa menanggapi sedikit. Silakan Pak, silakan. Ya, yang tadi yang silakan Pak. Terjawab. Ya, yang pertanyaan kedua tadi sudah terjawab, Bu. Yang pertama ini maksud saya ada enggak kita bisa mengatur per slide itu kita ngatur waktunya berapa lama kita inginkan gitu. Nah, ada enggak untuk pengaturan per slide-nya berapa? Tadi kan disampaikan tidak terbatas. Nah, yang maksud saya maksudnya apakah ada? Ya, ada enggak pengaturan per slide-nya gitu nih untuk lamanya? Maksudnya pengaturannya per slide apakah ada? Iya. Ya, mungkin itu. Iya. Pak Rahmat, ini katanya apakah ada pengaturannya per slide atau ya, silakan Pak. Iya. Jadi begini, Pak. Untuk pengaturan default atau bawaan aplikasi itu ada. Jadi di bawah kolom pilihan rekaman, masukkan rekaman suara atau tidak, proses penyimpanan ya, ketika kita mau mengekspor itu ada durasi perpindahan slide. Ini transisi dari satu slide ke slide selanjutnya. Mungkin Pak sambil mungkin bisa di share. Oke. Saya mungkin bisa diperhatikan Pak. Oh iya. Jadi anggaplah slide ini yang saya mau jadikan video. Jadi saya perlihatkan dulu proses ekspor. Nah ini. Jadi pada saat mau ingin mengekspor slide kita dalam bentuk video, di sini di sisi kanan ada beberapa pilihan, fitur pilihan yang bisa kita atur.
presentasi kualitas presentasi, kemudian penggunaan rekaman yang telah kita buat, kemudian di bagian bawah second spent on each slide. Oke, ini bisa kita atur. Jadi ini defaultnya 5 menit. Oke, ini bisa kita atur. Jadi tergantung teman guru mau berapa lama durasinya di sini. Ini bisa kita atur. Tapi kalau saya pribadi ini tidak terlalu memperhatikan ini. Kenapa? Karena durasi yang saya gunakan untuk tiap slide, apakah itu menggunakan animasi pada slide saya atau tidak, itu tergantung apa ya, yang narasi yang saya sampaikan, tergantung dari penjelasan yang saya berikan, seperti itu. Jadi contoh, anggaplah ini kita mau kasih, kita mau berikan animasi masuknya, kemudian apalah teksnya juga memiliki animasi, itu tidak berpengaruh. Jadi kembali lagi untuk pengaturan durasi untuk tiap slide itu tidak ada masalah, artinya tergantung kita. Kemudian pada saat proses pengeksporan itu pun juga tidak masalah. Jadi tidak ada aturan baku, meskipun ada pengaturan default dari aplikasi, tapi itu tidak terlalu berpengaruh. Karena saya pribadi sering membuat video menggunakan PowerPoint untuk pengaturan otomatis dari aplikasi ini, saya jarang gunakan karena saya mengikuti penjelasan yang saya berikan di tiap slide yang saya buat. Oke, di sini saya akan coba contohkan. Anggaplah ini ada 27 slide, oke. Tapi ini belum ada suaranya. Saya buat yang baru ya, supaya tidak terlalu lama. Oke, saya buat file baru. Oke, anggaplah ini. Kita pilih. Sembarang lah, apa-apa. Nah, kita pilih desainnya dulu. Ini. Jadi sempat ya tadi, Bang? Sempat. Oke, ini kita punya 3 slide. Saya akan perlihatkan bagaimana cara melakukan perekaman untuk aplikasi, kemudian proses pengeksporan menjadi video. Jadi untuk perekaman kita masuk ke slideshow di sini, kolom show slideshow, kemudian record slideshow. Kita klik. Di sini kita pilih start recording from beginning. Oke, kita klik. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Ini kita biarkan tercentang agar slide kita terekam dan perpindahan slide-nya juga terekam. Kemudian yang kedua, narasi yang kita berikan atau keluarkan juga terekam. Oke. Di sini selanjutnya kita klik start recording. Oke, saya akan mulai merekam. Nah, maka akan muncul di pojok kanan seperti ini. Pojok kiri atas seperti ini. Ini sudah mulai merekam. Oke. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Materi kita hari ini adalah uji coba. Oke. Kemudian masuk slide kedua. Jadi untuk uji coba 1, yang pertama kita harus oke. Yang kedua, kembali kita oke. Dan yang ketiga, kita oke lagi. Kemudian slide yang ketiga, uji coba kedua, itu yang pertama oke. Yang kedua oke lagi. Dan yang terakhir tetap oke. Nah, untuk memberhentikan proses perekaman, itu
akan otomatis ketika slide kita habis atau berakhir. Jadi di sini tidak ada tombol stop di pojok kiri atas, hanya ada tombol pause, oke. Jadi ketika kita habiskan slide atau slide kita telah selesai, maka proses perekaman akan otomatis berhenti. Jadi di sini saya akan klik, oke, ini sudah berhenti, maka ini sudah terekam, jadi sudah tersimpan di dalam aplikasi. Oke, ini kalau kita tampilkan di slideshow kembali, oke, slideshow kembali secara manual, maka ini akan memiliki suara, oke. Jadi selanjutnya kita masuk ke proses perekaman. Jadi tadi di tiap slide itu tidak ada durasi tertentu ya untuk setiap slide. Jadi tergantung narasi yang saya sampaikan atau penjelasan yang saya sampaikan untuk tiap slide-nya. Untuk proses penyimpanan kita masuk ke kolom file seperti ini. Kita klik file, kemudian export, create video. Di sini presentasi quality, jadi kualitas presentasi kita pilih medium atau internet quality. Anggaplah video yang kita buat ini nantinya akan kita upload ke YouTube. Kita pilih internet quality. Kemudian di sini defaultnya use recorded timings and narasi. Jadi kita gunakan yang ini saja. Oke. Lalu di bagian bawah second spent on each slide. Di sini defaultnya 5 detik. Sorry ya, tadi saya sebut 5 menit. Jadi di sini 5 detik, ini maksudnya second, jadi detik yang dihabiskan untuk perpindahan antar slide. Oke, jadi kolom yang ada di sini, ini pengaturan perpindahan antar slide. Oke, nah, setelah kita atur, di sini terakhir kita pilih create video. Ingat teman guru, slide yang kita buat, itu bisa kita beri animasi, bisa kita beri transisi. Oke, tergantung Bapak Ibu guru sekalian mau yang seperti apa. Oke, sekarang kita create video. Kita tunggu. Nah, di sini kita jadi namanya uji coba saja ya. Nama videonya uji coba, saya simpan di video. Oh ya, tidak ada nama yang sama. Save. Oke, di bagian bawah di sini, ini adalah proses penyimpanan. Teman guru bisa lihat. Jadi untuk proses penyimpanan itu tergantung file yang kita buat atau berapa slide yang kita buat, dan yang pasti performa dari laptop teman guru sekalian juga ya. Bagaimana proses renderingnya dan lain sebagainya dalam pembuatan video. Berarti Jadi, kalau slide-nya ini rendernya lama juga ya Pak? Sebenarnya tidak Bu, cuma karena ini ada beberapa aplikasi yang terbuka dan sementara online. Oh iya. Seperti itu. Jadi biasanya saya offline membuat seperti ini. Nanti kalau sudah jadi melalui pengeditan lagi di Filmora, kemudian upload ke YouTube. Oke, sekarang ini sudah selesai proses pembuatan videonya. Kita cek hasilnya. Ini uji coba. Sudah tertulis kota Nah, sambil menunggu anunya Pak, ini
ada tadi pertanyaan itu dari teman, katanya dari tadi disampaikan bahwa rekaman bisa merekam apa yang kita tulis langsung di slide. Bolehkah diberikan sedikit contoh? Ini yang dipraktekkan sekarang sama ya Kak Pak? Oh iya ya, nanti saya perlihatkan. Oh lain juga ya. Ya buat Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan di chat panelis ya mohon bersabar, dan yang lagi sabar ya, gitu. Tunggu dulu proses yang sementara dipraktikkan oleh Bapak Rahmat. Nah, jadi ini hasil videonya nih. Olahraganya kurang. Oke, itu hasil videonya. Kemudian untuk coret-coret di slide itu, ketika kita melakukan perekaman di aplikasi seperti ini, itu akan ikut terekam Bu ya. Jadi teman guru, coretan yang kita buat itu akan ikut rekam. Jadi sini kan ada fitur untuk itu, di bawah, di pojok kiri bawah itu kita pilih gambar pena. Sini ada pilihan mau pakai pointer, pen atau highlighter. Anggaplah kita pakai pen warna merah. Jadi ketika kita melakukan coretan seperti ini, itu nantinya akan ikut terekam seperti itu. Ini akan ikut terekam. Tapi ingat, pada saat ini aktif untuk memindahkan slide, maka kita menggunakan tombol panah pada kursor. Seperti itu ya. Oke. Saya kira itu. Jadi itu kalau kita mau tampilkan coretan Bu ya. Seperti itu Bu. Oke, kalau nah ini yang pertanyaan tadi Pak, kalau misalnya bisa merekam itu apa yang kita langsung di slide, bolehkah diberikan sedikit contohnya? Oh ya, bisa kita coba ya. Jadi sebelumnya saya informasikan, jadi untuk PowerPoint itu ada dua cara perekaman ya. Jadi perekaman secara langsung di slide, kemudian bisa melakukan perekaman langsung ke layar. Jadi bukan cuma apa yang ditampilkan di PowerPoint, tapi file lain pun bisa kita rekam. Ya, kita coba yang coret-coret tadi. Oke, sudah mulai terekam. Kita tes dulu. Anggaplah seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita coba lagi. Kemudian seperti ini. Oke. Wah, jadi kotor ini biar. Oke. Kemudian kita coba simpan. Oke, internet quality, recorded timing, narasi, create video. Sini tes coret rekam atau tidak ya. Tes. Kita tunggu prosesnya dulu. Ya, kalau prosesnya ini ya cepat ya. Iya. Nah, mana tadi tes mana? Di mana tadi ini?
Oh, di dokumen, di dokumen. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini tes coret. Kita lihat apakah coretannya muncul atau tidak. Oke. Oke, jadi itulah hasil rekaman videonya. Jadi apa yang kita munculkan pada saat proses perekaman aplikasi itu akan muncul, teman guru sekalian. Jadi kita melakukan coretan atau tulisan atau highlight tentang satu kalimat atau satu kata pada slide kita itu bisa akan ikut rekam. Jadi seperti itu. Saya kembalikan ke host. Ya, artinya setiap pergerakan yang dilakukan itu tetap terekam ya Pak. Iya. Ya. Demikian Naohi, mudah-mudahan sudah di contohnya dan ya untuk berikutnya ya memberi materi berbayar di sini Anda berapa pun nilainya ya silahkan japri salah satu panitia Suaranya putus. Iya, saya kira cuma halo Masih putus-putus Bu ya ya. ini gangguan lagi jaringan Oke, sudah sudah bagus. Oh, sudah bagus. Kalau mau diambil alih itu sudah bagus Bun. Oke, aman. cepat sekali Bang kalau mau diambil alih. Mungkin bisa diambil alih dulu. Oke, baik. Untuk para partisipan yang hadir pada malam hari ini, jangan lupa untuk donasi, berapapun jumlah donasi yang Bapak dan Ibu transfer ke rekening Igi Sulbar, Igi Sulbar, akan kami terbitkan generate sertifikatnya. Kemudian ada permintaan nih Pak di link YouTube. Apakah berkenan jika membuat kegiatan untuk pendalaman materi lagi Pak untuk ini? Silahkan langsung jawab dulu Pak untuk pertanyaan dari link YouTube. Silakan Pak Rahmat. Oh, siap. Insyaallah siap. Oke, nanti kita buat schedule baru lagi ya, Bapak dan Ibu akan diinformasikan lebih lanjut pelatihan tentang pembuatan media video pembelajaran sejuta umat ini. Baik, ada lagi pertanyaan Pak Yudianto ini tadi sudah ya? Ibu Yaya? Pak Saleh? Oke, Pak Saleh, saya cek lagi di room chat apakah ada pertanyaan. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber secara langsung bisa klik raise hand atau juga bisa ketik di kolom chat yang ditujukan kepada all panelis. Oke, baik, ada pertanyaan. Gimana sih ngirim screenshot bukti transfernya? Untuk mengirim screenshot bukti transfernya, silakan Bapak dan Ibu bergabung di grup Lontara 5, chat salah satu admin. Di sini kami sudah membagikan link grup WhatsApp untuk Lontara. Silakan bergabung ke link grup WhatsApp Lontara, kemudian silakan chat ke salah satu admin Lontara.
Bapak dan Ibu, untuk penerbitan sertifikatnya akan kami terbitkan setelah materi ini selesai. Ya, gimana Bapak dan Ibu? Silakan jika masih ada pertanyaan terkait materi dari Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat, ada pertanyaan bagaimana cara membuat apa ini ya? Objek yang ada di PowerPoint bergerak pada saat kita merekam video secara langsung di PowerPoint, Pak Rahmat. Silakan dijawab, Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bu. Jadi pada dasarnya proses perekaman itu sama dengan proses pembuatan tanpa perekaman pada PowerPoint. Jadi kalau teman guru biasa membuat presentasi menggunakan PowerPoint dengan beragam animasi, itu nantinya akan bergerak, sewajarnya atau sesuai aslinya. Cuma bedanya pada perekaman, apa yang kita tampilkan itu akan terekam. Di situ saja bedanya. Jadi mau pakai animasi yang bagaimana, kemudian musik latar, itu akan terekam semua. Bedanya cuma di situ, satu terekam, satu tidak. Mungkin kebiasaan kita selama ini cuma presentasi secara offline tanpa membuat atau mengekspor slide kita ke dalam bentuk video. Jadi pada dasarnya tidak ada yang berubah. Jadi kita cuma menambahkan, artinya kita cuma menjadikan slide kita menjadi video. Jadi kalau teman guru memasukkan animasi, pergerakan objek, artinya akan bergerak normal. Jadi tidak ada batasan bahwa ketika kita ingin membuatnya menjadi sebuah video, maka animasi atau transisi itu tidak bisa digunakan. Itu salah. Jadi kita tetap bisa menggunakan itu semua. Saya kira itu, Bu. Ya, jadi sangat banyak sekali fungsi dari PowerPoint ini ya Pak Rahmat ya, apalagi sudah mengupdate aplikasinya ke PowerPoint yang terbaru. Oke, baik. Ini sebenarnya ada link YouTube dari narasumber kita tentang video tutorial materi yang telah diberikan pada malam hari ini. Mungkin Pak Rahmat bisa share di kolom chat link YouTube. Ya, Bapak. Iya, jangan lupa subscribe ya dan like tentunya. Jadi saya masukkan di kolom chat. Iya, bisa kirim ke saya atau all panelis juga boleh, nanti kami teruskan, Pak. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk ingin mendapatkan e-sertifikat webinar kami, silakan Bapak dan Ibu donasi berapapun seikhlasnya, akan kami terbitkan juga materi pada malam hari ini e-sertifikatnya. Silakan untuk daftar hadir dan link download sertifikat folder yang telah kami bagikan di grup. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah donasi bisa chat salah satu admin di grup WA Lontara 5. Baik, apakah sudah ada link YouTube-nya, Pak? Sudah Jadi dikirim? saya cuma kirim nama channelnya saja, Bu. Jadi boleh. Atau boleh channelnya, di share screen, Pak, channel YouTube-nya, supaya teman-teman bisa langsung screenshot. Oke. Iya. Jadi untuk materi dari Pak Rahmat Hidayat tentang PowerPoint, bisa Bapak dan Ibu lihat di channel YouTube narasumber kita. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di channel ini, di sini ada beberapa tutorial khususnya untuk pembuatan video pembelajaran menggunakan beberapa aplikasi. Jadi silahkan bagi teman guru yang ingin berbagi ilmu atau ingin belajar, kita bisa berbagi di sini, sharing di sini. Jadi mulai pembuatan ujian online, kemudian pembuatan video animasi, pembelajaran animasi. Jadi di sini ada beberapa, mungkin tidak terlalu sempurna, tapi insya Allah bermanfaat.
Oke, jadi nama channelnya Smart 81 Channel. Oke, silahkan teman guru cek. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Sekira itu, Bu. Ya, betul. Baik, terima kasih, sangat bermanfaat sekali Pak materinya pada malam hari ini. Namun ada pertanyaan lagi Pak tentang PowerPoint ini. Mana tadi ya? Baik, pertanyaannya adalah jika kita mau selipkan note-nya Pak, catatan kecil di PowerPoint, pada saat perekaman apakah ikut juga catatan kecil di PowerPoint itu? Tampilannya mungkin ya Pak ya, kalau merekam layar di PowerPoint. Silakan Pak. Oke, jadi pada aplikasi PowerPoint, di situ kan ada pengaturan untuk menampilkan slide kepada peserta. Di sana nanti akan ada pengaturan untuk presenter, untuk menampilkan catatan untuk presenter, dan itu tidak akan muncul, akan ikut terekam. Jadi yang direkam oleh PowerPoint cuma tampilan slide saja yang kita buat. Jadi jika kita merubahnya ke presenter view pada saat presenting atau persentase, maka catatan yang kita buat atau narasi yang kita tuliskan di kolom note itu tidak akan muncul. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Ini ada permintaan Pak untuk divideokan caranya untuk presenter view Pak. Oke, Silakan Pak. Oke, saya share dulu. Mana PowerPoint? Nah, ini. Oke, anggaplah ini yang tadi kita masukkan note catatan. Anggaplah di sini script yang akan kita ucapkan. Anggaplah pertama salam, kemudian tanya kabar. Oke, kemudian slide kedua kita kasih note, beri penjelasan tentang uji coba 1. Kemudian di slide ketiga beri penjelasan tentang uji coba 2. Oke, anggaplah yang kita buat seperti ini. Ya. Sekarang kita akan rekam mulai dari pertama. Oke. Jadi tampilan awalnya akan seperti ini, Bu. Jadi teman-teman guru, tampilan awalnya akan seperti ini. Ingat, ini mulai terekam. Makanya di sini kita rubah menjadi show presenter view. Ternyata tidak aktif, Bu ya. Jadi fitur untuk menampilkan note kita itu tidak aktif. Jadi pertanyaan Ibu mengenai note kita terekam atau tidak, itu tidak. Karena pada saat proses perekaman video di aplikasi ini, apa yang telah kita jadi catatan itu tidak akan muncul seperti ini. Untuk itu, video yang akan kita buat, kita lakukan dengan cara yang kedua, Bu. Jadi cara yang kedua tetap menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi cara yang pertama ini tidak muncul, jadi kita gunakan cara yang kedua. Di sini kita masuk ke kolom insert. Jadi ini ilmu baru lagi ya, beda dari yang tadi. Jadi kita pilih insert, kemudian pilih yang paling kanan, screen recording. Oke, screen recording. Ini kita klik seperti ini. Nah, nantinya tampilan layar kita akan kabur seperti ini. Kemudian kursor kita berubah menjadi icon plus seperti ini. Di sini kita buka PowerPoint kembali.
Jadi aplikasi PowerPoint kita, sebelumnya kita tarik seperti ini. Ini maksudnya untuk membuat area yang akan kita rekam. Oke, membuat area yang akan kita rekam. Nah, kemudian kita kembali ke PowerPoint seperti ini. Jadi caranya agar catatan yang telah kita buat muncul itu kita tampilkan secara yang biasa, dengan cara yang biasa. Jadi kita pilih ini yang icon di bawah ini, dekat ini zoom di pojok kanan bawah, slideshow, atau bisa masuk ke slideshow, kemudian pilih yang paling kiri, from beginning. Kita coba klik seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Sorry, kenapa bisa muncul? Oh, ini ada rekaman suaranya ya. Ini kita delete dulu. Ini kita delete dulu. Tadi ini sudah muncul, sudah terekam suaranya, jadi kita delete dulu. Oke, kita mulai dari awal, from beginning. Kita pilih from beginning. Jadi kita klik ini, kemudian pilihan di bawah di sini, di pojok kiri bawah, silahkan teman guru pilih titik 3. Oke, titik 3, kemudian pilih show presenter view. Show presenter view. Oke. Setelah muncul di sini kan di sebelah kanan itu muncul catatan yang telah kita buat. Nah, ini kemudian kotak merah yang kita buat, ini kita posisikan menutupi slide yang telah kita buat. Oke, jadi di bagian atas menu ini, Nah, ini kita pilih select area. Kemudian kita select tampilan dari slide saja. Seperti ini. Oke. Artinya hanya ini yang akan terekam oleh PowerPoint. Oke. Sekarang kita kembali dulu ke slide pertama. Nah, ini slide pertamanya. Untuk merekamnya, fitur yang ada di atas ini, kita klik record, ini yang berwarna merah. Oke. Di sini ada pilihan stop, select area, di sini audio. Ini kita aktifkan jika teman guru ingin merekam. Oke. Ini kita aktifkan jika teman guru ingin merekam suara. Di kanan, record pointer. Ini teman guru aktifkan jika ingin merekam pergerakan kursor atau seperti ini. Oke. Dengan cara kedua, teknik ini, maka note yang telah kita buat, atau script yang telah kita buat, itu bisa ditampilkan dan tidak ikut terekam. Oke, jadi kita coba rekam. Jadi kita klik tombol merah seperti ini. Oke, di sini ada hitungan mundur untuk perekaman. Oke, ini sudah mulai merekam. Tes 1 2 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi uji coba. Kemudian slide pertama uji coba 1. Oke. Kemudian ini sorry ya, karena slide yang muncul slide yang telah kita rekam sebelumnya. Harusnya kita buat file baru. Ini yang video tadi, tapi tidak apa-apa. Ini sudah ikut terekam. Nah, jika rekaman kita telah selesai, maka kembali kita arahkan kursor di bagian atas, maka fiturnya akan otomatis muncul seperti ini. Di sini kita pilih stop. Yang ini. Oke.
Ini sudah selesai rekamannya, ini dia. Jadi ini rekaman kita. Atau supaya jelas, saya rubah desainnya menjadi putih polos saja. Ini. Jadi ini rekaman yang telah kita buat. Untuk menyimpannya ke PC atau laptop teman guru sekalian, kita bisa klik kanan pada mouse. Oke, klik kanan pada mouse. Jadi usahakan objek ini atau file video ini terselect seperti ini. Oke, kemudian kita klik kanan. Di sini kita pilih save media as. Simpan media sebagai, kita simpan di video. Jadi silahkan cari tempatnya. Sini kita kasih nama cara 2. Kita save. Proses penyimpanan untuk teknik kedua ini lebih cepat. Oke. Setelah itu kita bisa ini kita close dulu. Di video. Nah, ini cara 2. Kita coba play. Oke, seperti itu teman guru sekalian. Jadi ini adalah cara kedua melakukan perekaman atau pembuatan video menggunakan PowerPoint. Jadi merekam secara langsung. Kelebihannya apa? Ketika teman guru memiliki materi selain apa yang dituliskan di slide PowerPoint, itu bisa kita tampilkan. Karena fitur ini atau cara kedua ini akan merekam segalanya di dalam selama itu berada di dalam screen tampilan laptop atau PC teman guru sekalian. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, demikian tadi penjelasan dari Pak Rahmat. Ya, beberapa yang sudah dipraktikkan secara langsung ya. Ya, baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silakan di chat panelis ya. Jangan di di Webex karena itu tidak akan terlihat oleh panelis. Nah, yang ingin karena masih ada waktu, yang ingin raise hand ya silahkan klik titik 3 di layar desktop Anda, baru klik raise hand. Ya, sebelum saya bacakan ini ada pertanyaan, kembali saya ingatkan buat Bapak Ibu guru yang ingin berdonasi silahkan di room chat ada nomor rekening di sana yang ingin berdonasi ya, dan langsung akan diterbitkan sertifikatnya. Dan untuk link materinya juga sudah di-share di room chat. Ya, silahkan di-download secara gratis. Ini Pak, ada yang bertanya, itu katanya apakah kita bisa masukkan gambar? Kita bisa masukkan gambar kita ketika sedang rekaman suara. Nah, dari Ibu Nuraisa Lubis.
Apakah katanya kita bisa memasukkan gambar kita ketika sedang rekam suara? Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Pak Salele Beharia. Katanya Pak, kenapa selalu setiap mau convert ke video laptop selalu hang? Ya. Ya, itu Pak, dua pertanyaan dulu yang kita bahas. Oke. Untuk pertanyaan pertama, pada saat proses perekaman apakah kita bisa memasukkan objek? Ini tergantung, Bu. Maksudnya objeknya ini kita mau masukkan ke slide atau bagaimana? Kalaupun objek tersebut akan kita tambahkan ke slide yang sedang kita tampilkan, maka kita pakai cara yang kedua. Oke, kita pakai cara yang kedua. Kenapa? Karena kalau cara yang pertama itu fasilitas untuk itu terbatasi. Seperti yang telah kita contohkan tadi, note saja yang telah kita buat sebelumnya di slide itu tidak muncul. Tapi jika kita menggunakan cara yang kedua atau yang terakhir saya perlihatkan, itu bisa Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua, kenapa laptop selalu hang? Itu yang saya katakan tadi bahwa stamina laptop itu sangat berpengaruh, terlebih jika laptop yang ibu gunakan itu sementara digunakan juga untuk streaming ini atau live ini, pelatihan webinar ini, seperti itu. Harusnya tidak hang, Bu, harusnya tidak hang, karena aplikasi PowerPoint ini merupakan aplikasi standar yang tidak berat-berat amat seperti itu. Saya kira itu, Bu. Ya, artinya tergantung dari laptop masing-masing ya Pak. Kalau masalah hangnya atau tidaknya ya mungkin tergantung dari laptop masing-masing atau mungkin banyaknya aplikasi atau jendela yang terbuka ya Pak. Iya, jadi pada dasarnya tidak bermasalah karena ini aplikasi bawaan. Artinya aplikasi standar yang wajib ada. Iya. Jadi stamina laptop pada saat proses pembuatan video, apakah membuka aplikasi lain atau tidak? Sekira itu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya ya mungkin Ibu Noraisa Lubis sudah paham ya Bu. Artinya untuk memasukkan objek itu tergantung dari kita. Dan Pak Saleh ya tergantung dari laptopnya. Bagaimana dengan dan jendela yang banyaknya mungkin yang terbuka, baru laptop yang standar ya mungkin dari situlah dia biasanya hang. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Yudianto, bagaimana cara menyisipkan presenter atau visual dalam slide tertentu? Maksudnya menyisipkan presenter? Memunculkan gambar presenter. Menyisipkan presenter atau visual di gambar, mungkin maksudnya di sini Pak. Oh ya, jadi di dalam sebuah slide. Ya, saya paham, Bu. Jadi seperti ini. Untuk fitur menampilkan gambar presenter atau video presenter biasanya itu dalam bentuk kotak ya. Apakah itu di pojok? Ya, yang sering berada di pojok, apakah itu di kanan, kiri, atas, bawah? Itu untuk bawaan aplikasi PowerPoint baru tersedia pada versi yang terakhir atau yang 2019. Jadi baru tersedia di versi 2019. Sedangkan
untuk versi yang di bawahnya, mau tidak mau, itu harus menggunakan aplikasi tambahan. Dan yang paling mudah atau yang paling ringan, tidak terlalu merepotkan, itu menggunakan smartphone. Maksudnya, file presentasi yang telah kita buat dalam PowerPoint itu kita kirim melalui WA ke grup pribadi kita. Jadi di grup WA itu harusnya setiap teman guru memiliki grup yang mana isinya cuma kita sendiri. Untuk membuatnya kita masukkan pasangan terlebih dahulu ya, karena untuk membuat grup di WA itu harus minimal 2 orang. Jadi kita masukkan pasangan kita dulu untuk buat grup, nanti setelah jadi kita keluarkan. Seperti itu. Nah, itulah yang akan menjadi berangkas kita pribadi di WA. Jadi file yang telah kita buat di laptop, file presentasi PowerPoint, kita kirim ke grup WA kita. Nantinya di smartphone itu kita gunakan screen recorder. Oke, screen recorder itu ada banyak, dan yang paling mudah dan bisa dikatakan unlimited penggunaannya itu nama aplikasinya X Recorder. Nah, di situ teman guru bisa tampilkan video untuk presenter. Jadi video kita bisa muncul dalam bentuk kotak atau lingkaran seperti itu. Bagaimana cara perekamannya? File yang telah kita kirim di WA itu kita buka. Jadi kan biasanya smartphone ada aplikasi WPS atau pembuka file Office lah. Seperti itu, apakah itu Word, PowerPoint atau Excel. Jadi kita buka seperti biasa. Kemudian kita tampilkan slide seperti biasa. Jadi PowerPoint-nya, presentasi yang kita buat itu kita tampilkan seperti biasa. Tapi kita rekam menggunakan X Recorder tadi, perekam layar tadi. Nah, perekam layar ini memiliki fitur yang bisa memunculkan video kita sendiri, video selfie kita, seperti itu. Jadi harus memakai aplikasi tambahan. Nantilah kalau ada waktu kita bisa bahas seperti itu. Namun untuk PowerPoint sendiri, fitur yang memiliki itu hanya ada pada versi yang terbaru atau yang 2019. Seperti itu, Bu. Oh iya, Pak. Artinya PowerPoint yang lengkap dengan editannya ini itu ada di versi 2019 ya. Ya. Ada tadi teman guru yang bertanya dari mana kita ambil PowerPoint-nya ya. PowerPoint ini ikut di Office 2019 ya Pak, di versi 2019. Kalau di bawah daripada 2019 itu masih pakai aplikasi tambahan, berarti yang semacam 2016 belum ya Pak? Ya. Berarti yang 2019 dengan Office 365 ya Pak? Ya, 365. Artinya kalau mau lengkap ya otomatis di 365. Betul. Ya, baik, mungkin masih saya kasih kesempatan untuk pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan kita malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, ya silahkan berdonasi. Ya tergantung nilainya sesuai dengan keikhlasan. Tanda bukti ini ada nomor rekening sudah dikirim di room chat, dan informasi selanjutnya silakan japri salah satu panitia di Lontara. Ya silakan infokan di grup Lontara 5.
Ya, mungkin masih ada. Nah, ini dari Pak Saleh. Ya, mungkin Pak karena masuk file suara, video atau animasi gambar pada slide banyak, apakah berpengaruh atau tidak? Nah, maksudnya ini Pak, maksudnya kalau kita memasukkan file suara, video atau animasi gambar pada slide terlalu banyak, apakah itu berpengaruh atau tidak di Windows 7? Nah, dia memakai Windows 7. Jadi begini, jadi sekali lagi ini kembali ke stamina laptop. Jadi saya bahasakan stamina. Karena penggunaan PowerPoint ini seperti saya katakan tadi merupakan aplikasi standar. Jadi tergantung stamina laptop pada saat proses pembuatan video atau mengekspor video, file menjadi video. Mau itu objeknya banyak, animasinya banyak, atau memasukkan musik, itu tidak masalah. Jadi kembali lagi ke stamina laptop yang atau PC yang kita gunakan. Nah, kalau mau kita jawab jujur, mobil ketika muatannya banyak dengan muatannya sedikit tentu beda. Mungkin performanya tentu beda. Seperti itu. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, Pak. Ya, mungkin Pak Saleh, sorry ya kalau salah sebut namanya, Pak Saleh Lebeharia, mungkin sudah dipahami dengan penjelasan Bapak Rahmat. Ya, baik Bapak Ibu, yang belum isi presensi silahkan isi di room chat panelis yang sudah dibagikan. Ya, mudah-mudahan materi yang kita dapat malam ini sangat bermanfaat, begitupun buat teman-teman guru yang sudah turut berdonasi untuk saudara-saudara kita yang lagi kena musibah. Baik Bapak Rahmat, untuk sebelum kita akhiri, mungkin bisa Pak untuk stage closingnya dulu. Silahkan Pak. Oke, makasih. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Lontara yang telah mempercayakan saya membawakan materi di sini. Saya sangat bangga. Kemudian untuk teman-teman partisipan, saya mohon maaf ketika ada kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Lalu sebagai informasi untuk penggunaan aplikasi tambahan ketika kita ingin membuat presentasi dengan menampilkan video selfie kita dalam menjelaskan, itu bisa teman-teman cek tutorialnya di channel saya yang telah saya perlihatkan tadi. Di sana ada, saya sudah buat tutorial untuk itu, dan insya Allah untuk praktek langsungnya, kalau saya masih dipercayakan, insya Allah saya siap. Dan terakhir, semoga apa yang kita lakukan malam ini, baik itu proses pembelajaran maupun donasi yang kita keluarkan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana, bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi materi kita pada malam hari ini, ya, dengan judul materi sejuta apa ya? Soalnya di sini lagi hujan deras jadi tidak fokus. Ya, mudah-mudahan materi malam ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, yang mana dengan judul aplikasi sejuta umat dalam pembuatan video pembelajaran, dan khususnya bagi sahabat-sahabat Lontara yang sudah turut mendonasikan dan seikhlasnya, ya, mudah-mudahan itu sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita nantinya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan materi malam ini sangat ya bermanfaat kita untuk semuanya, dan dari segala kekurangan ya mohon maaf. Dan buat Bapak Ibu yang belum isi presensi, silahkan isi link presensi di atas sebelum keluar. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Rahmat yang sudah berkesempatan mengisi kegiatan Lontera di edisi malam ini. Mewakili Lontera dan seluruhnya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang belum isi link presensi, silakan isi di room chat yang sudah dibagikan. Yang sempat yang berdonasi malam ini ya silahkan hubungi salah satu teman-teman panitia untuk konfirmasi lanjut. Untuk download sertifikatnya ya silahkan langsung di download link sertifikat yang sudah di share.